Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwati wa akhwati fillah, adik-adik semuanya, peserta kajian remaja Masjid Raya Baitur Rahman Losmawe. Senang sekali lihat suasana hari ini makin ramai. Orang makin corona makin menjauh, makin corona makin dekat. Nah, ini keren di kita ya. Nah, saya bicara tentang salat sunat. Salat bagi kita adalah kekuatan. Oke, bagi kita salat adalah power. Ya, bagi orang yang kurang semangat, apa yang dilakukan? Salat. Kalau ada masalah, salat. Kalau ada kegundahan hati, salat. Kalau ada problem yang membuat kita panik, tidak punya solusi, salat. Kalau kita ingin mau ujian sebelum kita masuk dalam final, dalam ujian, apa yang dilakukan? Salat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah melalui salat dan sabar. Ketika ujian, kita lakukan apa? Wasta'inu bis-shalah. Laisa wasta'inu bi konsep. Ya, kalau udah mau ujian, siapkan. Kalau dulu zaman kami dulu ujian ya. Kalau buat itu kertasnya panjang kali, digulung di kertas, diputar kan. Ada sekarang. Anak-anak milenial ada ikut. Kalau nggak tahu biasa ajarin. Sukses loh, saya sukses berhasil lulus ujian. Gini kan, lipat di kertas. Ini jangan bilang orang. Ini rahasia di antara kita aja. Jadi kertas buat panjang-panjang, ya berkah insya Allah. Ya, digulung, ya, ditulis semuanya, digulung. Jadi kalau mau ujian dia diputar aja, diputar, dia bergulung-gulung sendiri, nggak pernah panjang, karena nggak akan ketahuan. Saya jamin nggak ketahuan, kecuali gemetaran. Dan saya paling rajin buat konsep. Jujur saya bilang, saya paling rajin buat konsep dan menulis konsep, dan setiap malam ujian yang saya lakukan adalah menyiapkan konsep. Hebat kan? Dan tapi jujur saya bilang, saya tidak pernah melihatnya. Saya tidak pernah melihatnya. Kenapa nggak melihatnya? Pertama takut. Ya. Yang kedua, apa yang saya tulis saya udah ingat. Karena metode menghafal yang paling bagus adalah dengan mencatat. Biasanya kalau sudah kita tulis, ingat. Maka kalau ingin hafal sesuatu, tulis balik. Semakin banyak kita tulis, semakin mudah kita pindahkan, kita transfer dari buku kepada otak kita. Kenapa kita sekarang nggak kuasai? Karena kita jarang mencatat. Kenapa kita jarang banyak tekan? Sebenarnya tekan pun menjadi ingat juga. Saya bilang menulis itulah secara metode menghafal yang paling bagus. Maka saya tidak pernah melihat. Apalagi di Azhar, kami tidak berani melihat konsep. Karena sekali kedapatan, didenda. Berapa lama didenda? Tidak boleh ikut kuliah setahun. Tinggal 1-2 semester. Nah, itu keren ya, hebat kan? Salat. Kita mengatakan bahwa wasta'inu bis-sabri salat. Salat. Ini kekuatan kita. Ini selain sebagai ibadah mahdhah, selain sebagai sebuah kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, karena salat sekali lagi bisa menenangkan hati kita. Kalau sudah ada masalah, salat. Tapi jangan salat tengah jalan, ditabrak. Salat. Nah, maka salat kemarin kita sudah katakan, salat yang pertama adalah salat wajib. Salat wajib, yang kedua adalah salat sunat. Nggak nampak kan? Alhamdulillah sama. Saya tulis apa tadi? Kok bisa baca? Berarti pendengarannya hidup. Nah, jadi nanti saya nggak pakai spidol, nggak pakai dawat. Nanti pas saya tulis saya tanya, tolong diulang balik. Yang nggak ketahuan berarti nggak lihat, berarti nggak buka pendengaran. Oke, lanjut. Bukannya dia sengaja nih Bu, sengaja. Sengaja. Ya, sengaja. Malu panitia. Oke, lanjut. Nah, salat wajib, salat sunat. Salat wajib adalah 5 waktu. Alhamdulillah saya sadar. Saya takut kalau 4 waktu. Ajaran sesat itu. 5 waktu. Nah, salat sunat. Di minggu yang lalu saya mengatakan apa manfaat salat sunat. Siapa bisa masih ingat? Yang nggak tahu berarti nggak ada ingatan.
Apa manfaat salat sunat? Siapa yang masih ingat? Saya mau yang mana? Suara di mana nih? Aywa. Bagus. Ya silakan diangkat tangan. Menutup. Oh, menutup kekurangan pada salat wajib kita. Tahu dari mana? Tahu dari mana? Malah mimpi. Dapat apa gitu? Gimana? Dari belajar. Kapan belajarnya? Nggak ingat lagi. Pokoknya tiba-tiba udah tahu di kepala gitu ya. Nah, gitu. Ya betul. Kita sering menyepelekan salat sunat. Kenapa? Karena kita sunat aja. Ya kan? Padahal salat sunat adalah kain perca. Siapa pernah koyak baju? Apa pernah koyak baju? Alah, sedih kali nggak pernah koyak baju. Siapa pernah koyak baju? Sering kan? Abang pernah koyak baju? Malah nggak dikoyak kan, biar gaya gaul gitu kan. Nah. Kita ketika koyak baju ingin tempel, ada nggak pergi ke pasar cari kain? Enggak, biasanya cari yang sisa-sisa di rumah kan. Kapan bermanfaat kain perca? Ketika ada baju yang koyak. Kalau nggak ada koyak baju, dibawa kemana kain perca? Disimpan buat kenangan. Nah, salat sunat ini penambal salat sunat, salat wajib kita. Sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hadis ya. Itu hadis kudusi yang Allah mengatakan, periksalah salat hambaku. Perilah salat hambaku. Seandainya sempurna, catat sebagaimana dia lakukan salat itu. Apabila kurang, catatlah yang kurang. Bukan. Ketika kurang, apa itu? Periksalah salat sunatnya. Kenapa? Ditampal dengan salat sunatnya. Memang salat kita udah sempurna belum nih? Ya. Jadi yang saya katakan, iya, kita kan artinya salat kita sempurna. Buktinya kita salat sempurna, yang penting dilaksanakan rukun dan syaratnya itu sudah sempurna secara pelaksanaan. Tapi kan yang seperti dibilangkan tadi bahwa kekusyukan. Karena salat itu bukan sekedar melaksanakan rukun dan syarat, tapi dia harus diiringi dengan sebuah kekusyukan. Nah, mungkin kekurangan salat kita di kusyuknya. Mungkin tadi agak tergesa-gesa. Mungkin tadi sujudnya yang tidak pas. Mungkin tadi rukuknya yang tidak pas. Begini tuh. Nah, gitu. Boleh nggak gini? Lihat kamu. Nah, ini namanya salat satpam, pengawas. Nah, mungkin nggak ngangkat tangannya. Bagaimana cara ngangkat tangannya? Mungkin nggak pas. Maka di kekurangan-kekurangan itu ditutup dengan salat sunat. Nah, ini pentingnya salat sunat. Maka jangan sepelekan salat sunat. Nah, maka tanyakan tadi, hari ini sudah salat sunat belum? Nggak usah dijawab, jawab di hati aja. Qabliyah subuh tadi dikerjakan tidak ya? Nggak usah dijawab, rahasia. Kemudian duha ada dikerjakan tidak? Nggak usah dijawab. Kemarin itu qabliyah zuhur ada nggak? Ba'diyah zuhur ada nggak? Nggak usah dijawab. Jadi semua kita ngitung kita terakhir salat sunatnya kapan. Nah, yang kedua yang saya ingin bahas adalah salat sunat itu lebih utama dikerjakan di rumah. Salat sunat itu lebih utama dikerjakan di rumah. Banyak orang kalau kita salat di masjid itu rajin salat sunat. Tapi kalau di rumah ada nggak? Masa dijawab? Jawablah dengan hati masing-masing. Orang itu kalau datang ke masjid, berjamaah di masjid, dia ada qabliyah, ada ba'diyah. Tapi ketika dia salat di rumah, atau dia tidak lagi di rumah, sendiri sekolah nggak? Kadang ada, tapi banyak tidak ada. Ada malah sama sekali tidak ada. Kenapa? Nah, gitu. Maka kita katakan bahwa salat itu yang paling afdal kalau sunat itu kerjakan di rumah. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza shalla ahadukumus salata fi masjidihi, falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi. Fa inna Allah azza wa jalla ja'ilun fi baitihi min salatihi khairan." Paham kan? Allah. Saya nggak paham nih. Apabila ada di antara kalian yang salat di masjid, maka hendaklah dia menyediakan ada bagian yang ia salat itu di rumahnya.
Kita salat di masjid, tapi ada bagian dari salat itu yang kita kerjakan di rumahnya. Jangan salah paham. Bagian salat berarti di masjid kurangkan rukuk, sampai di rumah rukuk aja. Bukan begitu maknanya. Ya, maknanya jangan semua salat itu dikerjakan di masjid. Yang mana yang olehkan di masjid? Yang sunat itu. Hendaklah ada bagian dari salat itu, apakah qabliyahnya, apakah ba'diyahnya, ada yang tinggalkan di rumahnya, dikerjakan di rumahnya. Kenapa? Fa innallaha, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan ketika dia salat di rumahnya ada kebaikan. Kenapa? Orang rumah itu jangan wala taj'al buyutakum qubura. Jangan jadikan rumahmu itu seperti kuburan. Bukti ada kuburan ada apa? Ada batu nisan. Bukan itu. Apa makna dari sebuah kuburan? Apa yang bayangkan? Abang bayangkan kuburan itu bagaimana? Sepi, senyap, ada Kamboja yang jatuh, ditiup oleh angin, ada gemericik air gerimis hujan yang turun, tiba suara gitu ya? Mana penulis cerpen? Mana penulis cerpen? Ungkapkan kuburan, bagaimana suasana kuburan? Suara kuburan seperti disco, ada nggak? Ada. Begitu riuh, ibarat suasana kuburan. Ada nggak begitu menulis? Ya. Kuburan itu suasananya sepi, sunyi, suaranya kadang-kadang ada angin yang berhembus. Timbul rasa apa? Lapar. Timbul rasa takut kan? Saya selalu mengatakan, kalau lewat kuburan, bagaimana perasaan kita lewat kuburan? Di sore hari sudah mulai gelap, gerimis, angin, kadang-kadang petir. Kita lewat dengan sepeda, bukan dengan motor. Dengan sepeda itu pun sepedanya mulai kempes. Melewati sebuah kuburan yang panjangnya 2 km. Dari pinggir kuburan ini sampai ke sana. Sampai di tengah-tengah dapat kuburan Cina. Gimana perasaan? Biasa aja kan? Biasa aja kan? Biasa banget. Biasa kan? Biasa bang? Biasa lewat. Atau biasa takut. Nah, bagaimana perasaan kita? Pasti ada rasa takut. Wala taj'al buyutakum qubura. Jangan buat rumah kamu itu mengerikan. Jangan buat rumahmu itu jadi sepi. Maksud hadis itu. Maknanya, dengan sering orang baca Quran, dengan sering orang zikir, dengan sering orang salat, rumah itu akan penuh dengan kebaikan-kebaikan. Suasana rumah ini akan terasa harmonis, rumah itu senyum, gitu kan, gitu kan. Nah, gitu. Kalau bahasa pun lembut-lembut, nggak ada ala Tarzan, gitu kan. Tarzan, baru pulang ya? Iya. Satu di kamar mandi, satu di kamar. Ini ala Tarzan. Yang laki-laki namanya Tarzan, yang perempuan namanya Tarzanwati. Nah, boleh ya, salat itu harus ada yang di rumah supaya apa? Suasana rumah jadi baik. Rasulullah juga mengatakan, salatul rajuli fi baitihi tatawwu'an nur. Salatnya seseorang di rumahnya, salat sunat seseorang di rumahnya, salat rumah ya, bukan salat wajib ya. Salat seseorang di rumahnya itu akan nur, jadi cahaya. Ada nur di sini? Nur, jadi cahaya. Faman syaa, siapa yang mau, nawwara baitahu. Siapa yang mau, maka sinarilah rumahmu. Artinya apa? Perbanyakkan salat sunat di rumah. Sebelum pergi, salat dulu. Mau ujian, salat dulu di rumah. Mau pergi kuliah, salat dulu. Semoga Allah mudahkan urusan proses belajar kita. Salatul mar'i fi baitihi afdal min salatihi fi masjidi hadza illa al-maktubah. Kata Rasulullah, salatul mar'i fi baitihi, salat seseorang di rumahnya afdal min salatihi fi masjidi hadza, lebih afdal daripada salat di masjidku ini. Nah, masjidku ini apa masjidnya? Masjid Nabawi. Berapa pahala Masjid Nabawi? Salat Masjid Nabawi kalau di masjid ya, di Masjidil Aqsa itu pahalanya sekali salat dibandingkan salat itu 1000. Ini berapa nih? Siapa tulis?
Jangan tulis yang salah, tulis yang benar. Yang kedua, di Masjid Aqsa itu sekali salat perbandingannya adalah 1000 pahala dibandingkan Masjid Baitur Rahman Lu'smawi. Ya. Padahal udah keren tuh kan pahala itu. Di Masjid Nabawi Madinah, sengaja nggak nampak. 10.000. Di Masjid Nabawi, Pak, sengaja Bu, sengaja orang ini hafal. 10.000. Bukan ini. Di Masjidil Haram 100.000. Oke? Saya ulang. Di Masjid Aqsa pahalanya 1000. Di Masjid Nabawi 10.000. Di Masjid Aqsa 100.000. Besar pahalanya. Saya bilang apa? Ulang. Cep. Di Masjidil Aqsa, di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Masalahnya di mana? Udah benar kan? Berarti sehat semua. Kalau saya balik-balik hati-hati, ada ranjau-ranjau ini. Yang ikut ranjau berarti meledak. Nah, la tashuddur rihal ila li thalathatil masajid, kata Rasulullah. Jangan kamu berusaha untuk pergi kecuali ketiga masjid ini. Saya berusaha ngumpulin duit kemana? Mau ke Masjid Baitur Rahman, Banda Aceh. Biasa aja, cuma lihat. Kenapa di Baitur Rahman ada payung? Rupanya rindu lihat payung gitu. Boleh lah, nggak ada masalah, boleh. Tapi pahalanya sama. Mau sholat di Masjid Baitur Rahman Lu'smawi, Masjid Cunda, Masjid Baitur Rahman Banda Aceh, Masjid Istiqlal Jakarta, masjid Malaysia, masjid manapun dimanapun di seluruh dunia ini sama pahalanya. Kecuali 3 masjid tadi. Di Masjidil Haram berapa? 100.000. Di Masjid Aqsa berapa? Di Masjidil Haram berapa? Masih hidup. Nah, kecuali 3 masjid. Maka berusahalah. Saya mendoakan semoga kakak-kakak, abang-abang semuanya diberikan satu hari oleh Allah bisa sholat di Masjidil Aqsa, Palestina. Lagi sholat gue, boom, meledak. Langsung pingsan di situ. Maka latihan dulu dengan mercon di sini. Oh gitu. Lagi sholat itu di Yahudi itu dan nunggu di luar semuanya. Apalagi sekarang Gaza luar biasa. Baru kita memang mental lemah sekali berbunyi. Nah, maka sekarang kenapa di Lu'smawi sering bunyi mercon? Lagi latihan mau berangkat ke Palestina. Cari alasan yang syar'i. Bukan nyindir, sengaja bilang. Nah, yang kedua, berusaha bisa datang ke Masjidil Haram, bisa datang ke Mekah, ya. Ya tahu semua bisa pergi haji nanti semuanya insya Allah di usia muda. Kalau nggak bisa di muda, agak tua sedikit. Sudah dewasa. Nah, kemudian walaupun sholat di Masjid Nabawi 100.000, 10.000, alhamdulillah. 10.000 itu jauh lebih afdal sholat di rumah. Kalau sholat sunat, illal maktubah, kecuali sholat wajib. Kalau sholat wajib di Masjid Nabi itu jauh lebih afdal. Tapi kalau sholat sunat, walaupun dilakukan di Masjid Nabi, tetap lebih afdal kita lakukan di rumah. Makanya hebatnya sholat sunat di rumah. Maka jangan, harus kita pahami itu. Kemudian yang kedua adalah, kalau sholat sunat itu lebih afdal tulul qiyam, lama berdiri. Apalagi di rumah, kita tutup kunci pintu, nggak ada orang. Tutup gorden. Lagi lakukan sholat apa? Nggak jelas, sholat subuh atau sholat duha. Nah, lamakan berdiri. Kita malah ketika sendiri, seperti, masa dijawab? Rahasia kita semua. Jadi cepat. Ngos-ngosan. Kenapa? Kecapean sholat. Nah, lamakan berdiri. Kalau sholat sunat itu afdalnya lamakan berdiri. Kita mau sholat apa? Sholat malam. Sholat malam itu usahakan lama berdiri. Dibandingkan dengan rukuk dan sujudnya. Kemudian yang ketiga, sholat sunat itu boleh duduk. Walaupun nggak sakit. Sholat sunat boleh duduk.
Ketika tadi sholat duduk, sekarang duduk. Boleh duduk di kursi, boleh bersimpuh di bawah, silakan. Boleh duduk. Sholat sunat boleh duduk. Kenapa duduk? Masa muda duduk. Udah pengen duduk juga. Boleh, sholat sunat boleh duduk. Tetapi, sholat berdiri dengan sholat duduk lebih afdal sholat berdiri. Jadi, sholat duduk itu setengah dari sholat berdiri. Sholat tidur itu setengah dari sholat duduk. Pahalanya seperti itu dalam sholat sunat. Kemudian, boleh sholat dalam kendaraan, itu boleh kita lakukan sholat sunat. Rasulullah SAW kalau sholat wajib, beliau kalau naik di atas unta, beliau turun, ikat unta, sholat di bawah. Kalau sudah selesai itu, sholat sunat, naik di atas unta, lalu arahkan unta ke arah kiblat, misalnya ke sana kiblat, lalu beliau langsung sholat di atas unta, lalu kemudian diputar-putar, dibawa kemana-mana sambil unta makan rumput. Usah tetap sholat. Jadi tidak mesti selalu menghadap ke arah kiblat. Berarti juga boleh dilakukan seperti itu. Kalau punya unta boleh naik. Sekarang saya buka tanya jawab. Jadi kunci sholat sunat yang pertama saya ingin sampaikan. Perbanyakkan sholat sunat kita. Perbanyakkan sholat sunat kita terutama yang rawatib, qabliyah, ba'diyah. Kemudian sholat malam kita. Kemudian sholat duha kita. Kita coba istiqamah dengan itu. Karena itu apa? Pertama penyempurna amal ibadah kita. Yang kedua adalah spirit, the power, kekuatan bagi diri kita. Apalagi kita anak muda ini, banyak godaan, banyak ujian, banyak serangan dari semua aspek. Kemudian kita punya cita-cita, ingin sukses dalam belajar, ingin menjadi orang yang kuat dalam menyambut masa depan, maka perbanyakkan sholat. Salah satu sholatnya lah sholat sunat, bukan sholat zuhur berkali-kali. Kalau dia, kenapa kamu banyak kali sholat zuhur? Kata Ustaz, perbanyakkan sholat. Bukan itu. Ada perbanyak rakaat. Sholat subuh, kenapa jadi 15 kali? 19 rakaat sholat subuh. Kata Ustaz, perbanyak rakaat. Enggak, saya tidak pernah menyampaikan itu. Tolong dicatat rekamannya. Nah, yang kedua apa? Lama berdiri. Usahakan lama berdiri. Jangan sholat seperti kilat. Kilat aja kalah. Jadi sholatnya khusyuk. Ya, sholatnya khusyuk. Allahu Akbar. Bacakan Fatihahnya dengan makhraj. Ya. Jangan baca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak tahu apa yang dia baca. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu, dengan makhraj yang cukup. Ya, belajar membaca Fatihah dengan makhraj yang cukup. Maka itu juga akan lama. Kemudian rukuknya pun sudah sempurna, nggak bisa turun. Sempurna rukuknya, sempurna sujudnya, jangan seperti per. Wicup. Itu. Maka seperti ayam mematuk. Aswa'un nas, kata Rasulullah, orang yang paling buruk itulah as-sariqu fi sholati, orang yang mencuri ketika sholatnya. Bagaimana mencurinya? Dia mengambil Allahu Akbar, dompet orang. Bukan itu maknanya. Adalah orang yang tidak menyempurnakan rukuknya dan sujudnya. Belum lurus pinggang belakang ketika sujud begini. Banyak orang sujud kepalanya begini, masih ini. Nggak boleh. Sujud begitu, lurus. Dari belakang sampai depan. Ketika air dituangkan, tidak jatuh. Nah, di perumpamaan. Masih banyak orang sholat, lurus. Tapi kepala ngangkat. Ada, kepala tuk jatuh ke bawah. Salah. Rupanya dia lagi lihat ke belakang. Salah. Set, gini sholatnya. Laki perempuan sama. Nah, ketika sujud. Tidak boleh sujud itu kadang-kadang, terlalu bawah ke bawah, ada terlalu ke depan. Nah, harus sempurna. Maka sholat itu harus sempurna. Nah, yang terakhir adalah boleh sholat itu sambil sholat itu kedua di rumah, melakukan di rumah. Sering kita sholat di kamar kita, ada tempat untuk sholat sunat. Sebelum pergi sholat sunat dulu. Sebelum tidur sholat 2 rakaat dulu. Biasakan itu. Nah, yang berikutnya adalah boleh sambil duduk. Kalau kita capek sekali boleh duduk, tapi dapat pahala setengah.